Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan, perkenalkan nama saya Fadil Muhammad Arif dan di sini untuk memenuhi tugas saya tentang apply data analytics untuk week ke-7. Eh, Seperti yang sebelum-sebelumnya bahwa tugas apply data analytics adalah menganalisis sebuah data mentah seperti itu. Nah, untuk kali ini berbeda dengan sebelumnya, jadi saya akan menjelaskan dengan lebih luas, dengan memberikan insight-insight apa saja sih yang kira-kira dapat diambil dari data saya ini, seperti itu. Jadi untuk penjelasannya, jadi data saya ini saya menggunakan data sampel dari GPT, saya minta GPT untuk membuatkan data sampel untuk diolah dengan tema perbankan syariah seperti itu. Jadi eh, untuk pembelajaran saya prefer untuk menggunakan GPT seperti itu karena untuk data Kaggle dan lain-lain itu open source itu sangat sulit kita menginginkan data yang dimau seperti itu harus membuat table yang baru. Namun di pada eksperimentasi dunia kerja saya kira seperti itu juga. Kita harus membuat kolom-kolom row baru, perhitungan baru seperti itu. Jadi eh, untuk data saya di sini ukuran datanya itu ada 10.000 row dan 36 bahasanya table gitu atau baris. 36 kolom. Nah, di sini sudah ada jumlah missing value per kolom dari kode yang saya masukkan, semuanya nol. Jadi data saya sudah aman seperti itu dan untuk kode-kodenya di sini bisa dilihat saya sebelumnya sudah mencoba dan error, saya mencoba untuk kedua kalinya akhirnya bisa. Namun untuk jujurnya saya di sini menggunakan ChatGPT. Seperti itu saya meminta bantuan ChatGPT. Nah, untuk yang pertama di sini saya ingin meng-highlight beberapa kolom saja, teman-teman. Jadi nggak semua karena yang bisa dijadikan insight itu hanya beberapa saja. Nah, untuk profit share per bulannya itu kita bisa lihat di sini naik 0,02. Nah, selanjutnya di sini saya ingin fokus ke scatter plot atau hubungan financing aman dan monthly profit share. Jadi kayak semakin tinggi pembiayaan, maka semakin eh, bagi hasilnya tuh makin tinggi dan kita lihat persebarannya dari kanan ke kiri ke atas. eh, di sini berarti persebarannya itu normal dan bisa diambil kesimpulan bahwa makin banyak financing aman atau transaksi atau uang yang diberikan ke bank, maka profit sharingnya lebih tinggi. Contohnya seperti kayak misal kita nabung kita memberikan ke bank atau kita financing pembiayaan, bank memberi pembiayaan 100 juta dengan 10 juta pasti profit sharingnya kan beda seperti itu. Untuk selanjutnya ada correlation map. Nah, di sini kita akan fokus kembali lagi di monthly profit share. Jadi yang merah-merah ini mapnya adalah korelasinya sangat kuat gitu. Satu, kalau biru berarti tidak. Nah, yang kita mau highlight di sini adalah NPV flag dengan monthly profit share. Jadi NPV itu non performance financial. Jadi pembayaran yang mandek gitu. Dan di sini non profit di sini tidak berpengaruh atau tidak ada hubungan kuat dengan monthly admin fee, takaful premi, monthly preferred share. Jadi kayak dari NPV, jika non performannya ini tidak jelas atau mandek, ya pastinya hasil yang diberikan juga atau apa namanya tidak berpengaruh kepada monthly profit share karena kenapa ya? Bagaimana mau dibayar seperti itu. Jadi monthly profit share-nya tuh jadi ya tidak ada jika kalian tidak membayar mandek pembayarannya, maka tidak ada pembagian laba seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya ada monthly profit share dengan financing aman ADR. Di sini kita bisa lihat warnanya heatmap-nya merah berarti seperti yang tadi dilihat di scatter plot bahwa semakin banyak apa namanya transaksi atau uangnya, maka profit share-nya itu semakin gede. Selanjutnya ada R square. Hasil evaluasi model R square atau biasa ini kita lihat ini pada misalnya kita
penelitian kuantitatif. Jadi R-square ini sepemahaman saya adalah untuk mengecek apakah data ini valid atau tidak. Jadi data ini 87% pengaruh variabel terhadap labanya itu 87% seperti itu. Eh, R-square ini bisa sering kita dapatkan ketika kita buat karya tulis ilmiah dan lain-lain, itu kita menggunakan R-square untuk mengecek data sampel kita ini sebenarnya benar nggak sih gitu. Kalau di bawah 50 kalau nggak salah itu tidak bisa dipakai, tapi 87 ke atas, 70 0,7 ke atas itu bisa dipakai. Jadi datanya valid seperti itu. Itu sepengetahuan saya. Selanjutnya ada eh, profit sharing ratio, realized profit rate. Jadi semakin ke kanan itu hubungannya semakin kuat. Profit sharing ratio itu semakin kuat jika laba bulanannya makin tinggi gitu. Monthly profit share ini kita bisa lihat interferensinya konversi positif. Peningkatan variabel tersebut meningkatkan laba bulanan. Jadi variabel yang di atas ini meningkatkan laba bulanan. Financing amount added dan profit sharing ratio biasanya punya pengaruh paling besar. Jadi eh, laba bulanan itu tergantung dari banyaknya transaksi yang terjadi di bank seperti itu. R2 menunjukkan variasi laba yang dijelaskan oleh model. Jadi 87% dari laba bank ini itu adalah dari berpengaruhnya pada financing aman IDR. Mungkin teman-teman itu saja yang bisa saya pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menyimak.